Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas 3 hal penting dalam ekonomi Islam, yakni riba, bank, dan asuransi. Riba berasal dari bahasa Arab, yakni ziyadah, yang artinya adalah tambahan, di mana menurut istilah fikih, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Dasar hukum riba terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terbagi menjadi 4 macam, yakni riba nasi'ah, riba fadl, riba qardi, dan riba yad. Yang pertama ada riba nasi'ah, yakni tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. Contohnya, seseorang meminjamkan uang sebesar 1 juta dengan syarat pengembalian sebesar 1.100.000 dalam waktu 1 bulan. Tambahan 100.000 ini adalah riba nasi'ah. Yang kedua ada riba fadl, yakni kelebihan atau tambahan dalam pertukaran dua barang ribawi atau barang yang sama jenisnya menurut syarat seperti emas, perak, dan lainnya, yang tidak sama timbangan atau takarannya secara tunai. Contohnya, menukar 1 gram emas 24 karat dengan 1,1 gram emas 24 karat secara langsung. Kelebihan 0,1 gram emas ini adalah riba fadl. Yang ketiga ada riba qardi, yakni manfaat atau keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman dalam akad utang piutang. Ini mirip dengan riba nasi'ah, namun fokusnya pada persyaratan di awal akad. Contohnya, bank memberikan pinjaman modal usaha sebesar 10 juta dengan mensyaratkan adanya bunga atau bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir ada riba yad, yakni riba terjadi dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang ribawi, di mana terjadi penundaan serah terima salah satu atau kedua barang yang diperjualbelikan dalam akad yang sama. Contohnya, menukar 1 kg beras dengan 2 kg jagung, namun salah satu pihak menunda penyerahan barangnya. Penundaan ini mengandung unsur riba yad. Selanjutnya kita masuk kepada materi bank. Bank ini merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sini kita akan membahas 2 jenis bank. Pertama ada bank konvensional dan yang kedua ada bank syariah. Bank konvensional itu merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum, di mana keuntungan didapatkan melalui bunga yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan bank syariah, yakni bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang fokus pada keuntungan yang adil dan halal melalui berbagai akad seperti bagi hasil atau mudharabah. Selanjutnya kita masuk kepada hukum bank. Hukum bank ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada kelompok yang mengharamkan. Di sini ada Abu Zahra, Abu Ala Al-Maududi. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua, kelompok yang tidak mengharamkan, yakni Syekh Muhammad Shaltut dan Al-Hasan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang.
Yang terakhir, kelompok yang menganggap syubhat atau samar. Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Nah, hal-hal yang belum ada nasnya itu dimaksud dengan barang yang syubhat atau samar. Selanjutnya kita masuk kepada asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yakni insurance yang artinya jaminan. Secara istilah, perjanjian asuransi adalah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain membayar iuran yang telah ditentukan waktu serta jumlahnya. Adapun contoh dari asuransi yakni seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta asuransi kendaraan. Kalau asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika pemegang asuransi meninggal dunia, sedangkan kalau asuransi kesehatan menanggung biaya pengobatan dan perawatan kesehatan pemegang asuransi. Sedangkan jika asuransi kendaraan melindungi dari risiko kerugian finansial akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan. Hukum asuransi ini sama seperti hukum bank tadi, ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Yang pertama ada haram, yakni pendapat ini dianut oleh Yusuf Qaradawi dengan alasan asuransi mengandung unsur judi, ketidakpastian, riba, pemerasan, investasi dana premi dalam praktiknya, dan pertukaran mata uang tidak tunai. Yang kedua ada mubah atau boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa, dan lain-lainnya. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan atau nas yang jelas mengenai asuransi. Terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua pihak saling menguntungkan, dapat mengulangi kepentingan umum melalui investasi, termasuk akad mudharabah atau koperasi, dan dapat dianalogikan dengan sistem pensiun terhadap taspen. Yang terakhir, hukum syubhat. Di golongan ini berpendapat demikian karena tidak ada dalil yang tegas menghalalkan atau mengharamkan asuransi. Mereka berargumen bahwa prinsip dasar muamalah dalam Islam bersifat terbuka dan Al-Quran serta hadis tidak secara jelas menyebutkan tentang asuransi. Namun, ini tidak ada serta-merta mengharamkan asuransi karena substansi perasuransian secara Islami menjadi dasar bagi operasional hukum asuransi syariah. Dapat kita simpulkan bahwa riba itu dilarang dalam Islam karena tidak adil. Ada juga bank syariah yang merupakan alternatif yang sesuai dengan syariat. Dan yang terakhir, asuransi syariah dibolehkan karena mengedepankan prinsip tolong-menolong. Mari kita pahami dan terapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.